Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Profesor Andri Sumiter MA, dan hari ini kita akan membahas saluran transmisi kebijakan moneter. Mekanisme transmisi kebijakan moneter di Indonesia bisa kita pahami sebagai proses bagaimana kita memahami kebijakan moneter yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, terutama melalui penentuan suku bunga kebijakan BI rate atau BI 7 days reverse repo rate yang sekarang dikenal dengan BI rate. Jika ditetapkan BI rate, maka dia akan mempengaruhi variabel-variabel ekonomi seperti suku bunga perbankan, jumlah uang beredar, nilai tukar, investasi, bahkan di ujung sana kita lihat berpengaruh terhadap target inflasi. Proses-proses ini melibatkan berbagai saluran ya, saluran suku bunga, saluran kredit, balance sheet, harga aset, nilai tukar ya, dan ekspektasi. Eh, yang bekerja dengan time lag yang berbeda-beda. Bank Indonesia menetapkan suku bunga kebijakan untuk mempengaruhi biaya pinjaman dan investasi, ya, sehingga berdampak pada konsumsi dan permintaan secara agregat. Nah, dalam prakteknya respon sektor keuangan dan perbankan terhadap perubahan BI rate itu bergantung kepada kondisi ekonomi ya, seperti risiko pasar atau bagaimana upaya perbankan ya dalam memperbaiki permodalannya. Nah, pada saat yang sama di sektor real, penurunan suku bunga itu tidak selalu meningkatkan permintaan kredit ya atau pembiayaan, terutama jika prospek ekonomi itu sedang lesu. Nah, oleh karena itu kita belajar tentang jalur-jalur ya, transmisi kebijakan moneter itu untuk memahami bagaimana efektivitas kebijakan moneter dalam mencapai dua ya, stabilitas nilai tukar rupiah dan inflasi yang rendah dan stabil. Nah, ini kita lihat ya beberapa saluran dalam kebijakan moneter untuk mempengaruhi ujung-ujungnya nanti inflasi ya, inflasi yang rendah sesuai dengan target serta nilai rupiah yang stabil. Nah, kita mulai dari mekanisme transmisi saluran uang. Ya, merujuk pada bagaimana perubahan jumlah uang beredar akan mempengaruhi aktivitas ekonomi seperti konsumsi, investasi, inflasi, dan output output dari real ekonomi ya. Nah, Bank Indonesia mengendalikan uang primer melalui kebijakan moneter seperti operasi pasar terbuka dan pengaturan suku bunga acuan BI rate ya. Nah, jadi jika terjadi perubahan, ini akan mempengaruhi likuiditas perbankan dan ketersediaan dana yang ditransmisikan ke uang beredar dalam perekonomian melalui proses money multiplier ya, perlipat gandaan uang. Nah, uang beredar itu kemudian digunakan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan transaksi ekonomi. Ini sesuai dengan konsep quantitative theory of money. Jadi saluran uang dalam transmisi kebijakan moneter itu berperan penting dalam mengendalikan inflasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi sesuai dengan tujuan dari kebijakan moneter. Nah, selanjutnya kita bergeser ke saluran kredit ya. Ini menggambarkan bagaimana perubahan akses perbankan terhadap kredit itu bisa mempengaruhi aktivitas ekonomi seperti konsumsi dan investasi. Nah, Bank Indonesia ini mempengaruhi penawaran dan permintaan kredit melalui kebijakan moneter ya, termasuk pengaturan suku bunga acuan dan operasi pasar terbuka. Jadi kondisi perbankan seperti rasio kredit macet ya, non performing loans dan loan to deposit ratio itu juga turut menentukan efektivitas penyaluran kredit. Jadi dengan mengatur ketersediaan dan biaya kredit, saluran transmisi kredit ini eee, berperan penting ya untuk mendorong atau menahan pertumbuhan ekonomi ya, sesuai dengan target ya kebijakan moneter pada angka tertentu.
Selanjutnya kita ke mekanisme transmisi saluran suku bunga ya. Nah, ini menggambarkan bagaimana perubahan suku bunga yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, BI Rate, itu mempengaruhi suku bunga deposito dan suku bunga kredit di perbankan. Ketika BI Rate naik, maka biaya pinjaman itu akan meningkat sehingga mengurangi konsumsi dan investasi dan kemudian menekan permintaan agregat dan akan menurunkan inflasi. Sebaliknya, kalau suku bunga acuan diturunkan, maka akan menurunkan biaya pinjaman, lalu permintaan kredit terdorong naik, konsumsi naik, investasi naik. Nah, ini pada akhirnya nanti akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Ya, operasi pasar terbuka itu juga memainkan peran penting ya dalam mengendalikan suku bunga jangka pendek untuk mendukung ekonomi yang stabil. Nah, selanjutnya kita ke saluran nilai tukar. Dalam transmisi ini bagaimana perubahan nilai tukar mata uang itu dipengaruhi oleh kebijakan suku bunga dan intervensi bank sentral dan nanti pada gilirannya mempengaruhi aktivitas ekonomi ya. Di Indonesia, kenaikan BI rate itu dapat mendorong menguatnya rupiah atau mengalami apresiasi karena adanya peningkatan aliran modal asing ya, sehingga barang-barang impor menjadi lebih murah dan eh, kanan inflasi menurun. Nah, tapi apresiasi atau penguatan rupiah ini juga dapat menurunkan daya saing ekspor ya, sehingga meningkatkan impor dan mempengaruhi aktivitas perdagangan luar negeri secara keseluruhan. Maka saluran ini ya penting juga ya dalam mengendalikan inflasi dan menjaga stabilitas ekonomi. Nah, kita masuk ke mekanisme transmisi saluran harga aset ya. Bagaimana perubahan suku bunga atau intervensi bank sentral itu mempengaruhi harga aset seperti saham, obligasi, dan properti. Ya, di Indonesia, kenaikan suku bunga BI Rate itu dapat menurunkan harga aset dan mengurangi kekayaan individu dan perusahaan, serta menghambat konsumsi dan investasi. Nah, terjadinya penurunan permintaan agregat yang terjadi itu bisa membantu mengendalikan inflasi sekaligus menunjukkan bagaimana kebijakan moneter mempengaruhi aktivitas ekonomi melalui perubahan nilai kekayaan dan biaya modal. Nah, selanjutnya kita ke transmisi saluran ekspektasi ya. Nah, ini menunjukkan bagaimana harapan dan antisipasi pelaku ekonomi terhadap inflasi dan kondisi ekonomi itu mempengaruhi keputusan konsumsi dan investasi ya. Di Indonesia, ekspektasi inflasi itu dipengaruhi dan oleh kredibilitas kebijakan moneter BI atau Bank Indonesia ya dan persepsi stabilitas ekonominya. Jadi perubahan suku bunga itu bisa membentuk ekspektasi publik ya seperti prediksi inflasi yang mempengaruhi siklus ekonomi melalui perubahan upah, harga barang ya. Jadi ekspektasi yang stabil itu membantu meningkatkan efektivitas kebijakan moneter dalam mencapai target inflasi dan tentu menjaga stabilitas ekonomi.